Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel Lekwan, sobat-sobat Lekwan. Kita ada di segmen ngulik ngobrol santai bareng Pak Lekwan. Oke, kali ini saya mau mendapatkan bintang tamu yang cukup asik, cukup seru. Beliau ini salah satu seorang yang terjun di dunia akademisi, namun beliau mempunyai jiwa budaya yang tinggi dan juga terjun di dunia budaya sampai mencetuskan atau membuat sebuah wadah komunitas pemuda pelestari sejarah dan budaya Indonesia. Nah, salah satu bidang tamu kali ini orang yang mempunyai jiwa besar atau mempunyai niat besar untuk mengembangkan budaya-budaya lokal untuk dikenal secara internasional. Beliau ini adalah Mbak Fitri Anekawati, Shum MLI. Beliau adalah salah satu putri daerah yang ingin bisa mengenalkan budaya-budaya Jawa, budaya-budaya nasional, budaya-budaya Nusantara untuk dikenal secara global dan ingin masyarakat atau anak-anak muda kita itu tidak lupa dengan sejarah. Saya jelaskan dulu, beliau ini adalah orang asli dari Solo. Dia mendirikan sebuah komunitas pemuda pelestari sejarah dan budaya Indonesia. Beliau menjadi ketua di situ. Di sana banyak program-programnya, kayak di program di kesenian atau wadahnya beliau ada kayak seni budaya, bahasa, religi, sistem organisasi masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan di lembaganya yang dinamain oleh Komunitas Pemuda Pelestari Sejarah dan Budaya Indonesia ini biasanya disingkat menjadi KPPSB. Nah, untuk motivasi atau kayak visi misinya adalah mengajak pemuda untuk kenal sejarah dan budaya bahasa Indonesia. Yang kedua adalah membentuk karakter pemuda yang memiliki nilai khas bahasa. Jadi mengenalkan pemuda-pemuda ini biar mengenal bahasanya daerah masing-masing. Kalau di Jawa ya di Jawa, yang di Sunda ya Sunda, yang di Sulawesi, Kalimantan ya dengan sukunya masing-masing gitu. Yang ketiga adalah melestarikan program tradisional dengan pendekatan dari pemuda untuk Indonesia. Ini nanti mungkin bisa kita tanyakan ke beliau masalah untuk tujuan KPPSB ini sebenarnya apa sih, nanti kita akan ulik itu. Selanjutnya, beliau ini adalah lulusan S2 Ilmu Linguistik Penerjemah yang memiliki prestasi non-akademik sebagai instruktur seni tari terbaik Kota Surakarta tahun 2016. Berarti beliau ini mempunyai prestasi di non akademiknya tadi, di seni tadi. Dia selain orang akademisi yang juga menjadi dosen pengajar di bahasa Inggris tentang bahasa Inggris tentang sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan budaya seni budaya Indonesia, tapi dia masih sangat peduli gitu, walaupun toh akademisinya dia nggak sesuai gitu loh. Nah, ini nanti yang bisa kita kulik juga. Beliau ini adalah penggiat budaya, mengembangkan dan melestarikan generasi muda di lingkungan religi pada bidang seni tari tradisional. Membuat program, dia ini mempunyai program sanggar tari beasiswa. Jadi beliau juga punya sanggar tari di daerah sana, di Solo apa Surakarta, nanti kita ulik juga di sana. Terus pelatihan seni tari untuk anak SD TK yang masih anak kecil-kecil, terus pencetus ECO, kultur konseptor di IAIN Surakarta. Beliau ternyata juga ngajar di IAIN Surakarta juga. Apa betul Mbak yang informasi yang saya kulik tadi? Apa ada yang salah? Ya, betul. Apa betul semua ini? Oke. Betul. Nanti saya akan kasih tambahan-tambahan lagi informasinya ya Mas ya. Oke, siap. Oke, langsung saja kita perkenalkan Mbak Fitri Anekawati. Monggo Mbak Fitri, saya mau tanya nih sobat-sobat Lekwan ini. Nah, Mbak Fitri kan sebagai orang akademisi juga nih, kan baru lulus S2 juga nih di jurusan tadi apa? Bahasa, pokoknya tentang bahasa Inggris lah. Linguistik ya. Nah, nanti kenapa Mbak yang notabene seorang akademisi yang di bidang bahasa Inggris apalagi ya, tentang bahasa Inggris gitu, kok pengen melestarikan budaya Jawa ini, budaya seni, biar budaya Jawa termasuk seni tari tadi, biar apa gitu loh. Monggo Mbak. Oke, terima kasih Lekwan sudah memberikan kesempatan siang ini untuk
wawancara atau cari Ngobrol memberikan santai. motivasinya ya, ngobrol santai. Oke, memang basic saya secara teoritis itu akademisi. Nah, tapi akademisi itu kan nggak akan jauh dari kata pendidikan, nggak akan jauh dari kata ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan poros dari semua itu adalah budaya. Nah, jadi kalau kita dekat dengan budaya, berarti kita akan bisa menguasai secara bahasa, kita akan menguasai bidang pendidikan juga, terus kita akan menguasai juga karakter seperti itu. Jadi ketika kita pintar ilmu pengetahuan, itu juga masuk bagian dari budaya, karena secara teoritis 7 unsur kebudayaan itu ada, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, dan religi juga masuk di dalamnya. Maka ketika saya suka atau cinta sama budaya, berarti saya mencintai semua ilmunya. Begitu. Berarti intinya adalah karena budaya juga termasuk dari apa namanya, salah satu ilmu ya, ilmu juga kan. Nah, terus Mbak siapa namanya, Mbak Fitri ini mulai membangun sebuah wadah tadi dari tahun berapa Mbak? Maksudnya bikin komunitas pencinta dan pelestari seni tadi, KPPSI ya? Oke, Dari kapan itu? ya komunitas komunitas Pemuda Pelestari Sejarah dan Budaya Indonesia kami dirikan tahun 2017. 2017. Ya, 2017. Berarti baru, maksudnya umurnya berarti masih tergolong muda Mbak ya, Mbak? Baru 3 tahunan ya? Masih sangat sangat muda, baru 3 tahun. Itu terinspirasi atau tercetusnya itu gimana Mbak? Maksudnya aku mau bikin wadah kayak KPPSI ini untuk biar ada wadah untuk pemuda-pemuda, biar kita bikin sebuah, apa emang niatnya mau bikin wadah itu untuk bikin sebuah organisasi, apa emang karena seru-seruan aja, apa gimana itu? Coba dikasih penjelasan buat sobat-sobat Lekwan. Oke, jadi begini, pemuda-pemuda lokal dari Solo, intinya kayak mahasiswa-mahasiswa Solo itu kan orangnya kreativitas semua, ataupun pemuda lain, tidak menutup pemuda lain di luar Solo. Itu kreativitasnya tuh tinggi, ya mereka bisa semuanya, selain teoritis mereka belajar di kampus. Kayak misal dari kebudayaan atau kesenian itu mereka bisa menggambar, atau mungkin mereka bisa suka kesenian kayak seni tari, seni musik kayak gitu. Terus mereka juga punya ide untuk mengembangkan keahlian-keahlian mereka, tetapi mereka kan belum punya wadah. Nah, maka dari inspirasi itulah atau dari permasalahan itulah saya sama teman-teman membuat sebuah komunitas yang intinya kita walaupun punya skill yang luar biasa hebatnya seperti menggambar dengan teknik yang luar biasa ataupun seni tari yang tekniknya luar biasa, tapi kita juga harus ingat bahwa kepedulian kita sebagai pemuda itu kita ikut mengembangkan bangsa sendiri. Akhirnya muncullah komunitas pemuda pelestari sejarah dan budaya Indonesia. Makanya kita menggunakan kata pelestari. Artinya kita juga di situ mengembangkan, memunculkan lagi, mengkaderisasi pemuda-pemuda. Berarti ini maksudnya lumayan ini banget ya Mbak ya, sangat bagus lah untuk pemuda-pemuda yang pengen terjun ke seni, ada wadahnya tadi. Untuk sementara berarti baru ada di Solo atau Surakarta ya untuk komunitas ini Mbak? Apa di wilayah di luar situ udah ada cabangnya atau ininya? Mungkin ada komunitas sejarah sendiri atau budaya sendiri atau seni sendiri. Nah, kebetulan dari kami karena banyak sekali pemuda, ya banyak sekali ide, banyak sekali pemikiran, maka kami mengambil 3 poin: sejarah, seni, dan budaya. Karena Seni dan budaya. ya kalau seni dan budaya tanpa sejarah itu juga nggak ada rasanya. Begitu pula dengan sejarah tanpa seni dan budaya juga nggak ada rasanya. Jadi dari ketiga kata itu tuh saling melengkapi gitu. Dan porosnya juga masing-masing saling melengkapi. Berarti tadi salah satu 3 pondasi dari kenapa Mbak Fitri bikin sebuah komunitas ini adalah
ada 3 poros tadi yang sudah disebutkan. Nah, Mbak, terus setelah jalan 3 tahun ini kan pasti kan di situ kan anggotanya kan apakah khusus untuk orang sana, apa emang orang luar boleh ikut apa gimana itu? Boleh aja, ini terbuka untuk semua kalangan, yang penting pemudanya mau kita bergerak untuk kemajuan bangsa Indonesia, dalam tanda kutip pelestarian sejarahnya, pelestarian keseniannya dan budayanya. Tidak menutup jurusan tertentu. Bahkan kalau misalnya dari pemuda jurusan kedokteran itu nggak masalah. Kita semua di sini sudah merangkup 7 unsur kebudayaan tadi. Oh, open lah. Ya, semuanya terbuka. Jadi tidak membatasi seberapa tinggi ilmu, seberapa bagusnya karya, kami welcome. Kami tujuannya untuk mempersatukan. Karena kan tahu sendiri bangsa Indonesia berdiri juga karena pemuda. Ya. Terus Mbak, ini kan pasti sobat-sobat Lekwan ini kan penasaran. Sebenarnya program dan kegiatannya sih apa aja sih di wadah ini gitu. Maksudnya emang apa kegiatannya untuk sebuah organisasi yang menampung saja atau emang ada kegiatan kayak kita ada nih latihan tari atau kita ada nih seminar tiap bulan sekali atau seminggu sekali kita ada nih ada pertemuan bahas tentang apa gitu. Untuk kegiatannya yang udah berjalan dan masih aktif kira-kira apa Mbak? Kak? Kalau untuk di masa pandemi ini yang masih aktif itu sanggar tarinya, dan kebetulan sanggar tari ini berbasis beasiswa ya, jadinya anak-anak kecil datang ke sanggar kami itu tidak dikenakan fee atau istilahnya kita memberikan beasiswa dari anak-anak senang. Kemudian kami membuat wadah untuk pemuda-pemuda juga di situ. Selain menari, mereka juga belajar tentang mata pelajaran yang lainnya, kita selingi. Kemudian tentang ini kebiasaan membaca itu juga ada. Jadi selain seni tari khususnya, ada program-program lain yang basisnya sanggar tari. Dan kami non-fit sama sekali. Wah, berarti emang dibikin untuk sebuah lembaga kita melestarikan tanpa pamrih bahasanya gitu ya. Kita emang tulus untuk mengajarkan budaya tadi untuk benar-benar biar dikenal, dan juga kita apalagi Mbak Fitri tadi ngasih beasiswa buat para mungkin yang latihan di situ kan masih karena berarti sasarannya masih anak-anak ya Mbak? Apa emang dewasa juga boleh ikut? Oh, enggak cuma anak-anak saja, ada ya, atau yang seumuran mahasiswa itu juga tidak masalah ikut bergabung, ataupun yang sudah bekerja boleh itu bebas. Boleh bebas. Boleh. Oke, para sobat-sobat Lekwan yang ada di daerah itu berarti masuknya di daerah mana Mbak? Sanggarnya biasanya Surakartanya, Solonya apa di mana? Di Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Di Kabupaten Karanganyar. Nah, sobat-sobat Lekwan yang ada daerah sana bisa mengikuti. Di lokasinya ada tempatnya sendiri gitu Mbak ya, sanggar? Ada. Namanya sanggar apa? Datang ke Sanggar Tari Suko Aceh Solo. Sanggar Tari Suko Aceh Solo. Berarti Mbak Fitri ini tangannya Pak Jokowi. Orang Solo. Oke, banyak sekali tadi, banyak yang dijelasin dari segi tadi ada banyak beasiswa, terus emang di sini adalah niatnya melestarikan budaya. Mereka ngasih cuma-cuma untuk para sobat-sobat Lekwan yang pengen gabung gitu loh. Di situ berarti kan niatnya untuk membangun sebuah wadah ini emang enggak notabene untuk kita mencari sebuah materi, tapi di sini adalah tentang bagaimana kita menyadari sebagai anak, apalagi sebagai ketua pendirinya ini Mbak Fitri ini pengen biar kita itu melek sejarah, bahasanya kan gitu ya, melek sejarah, kita masih mengenal sejarah, mengenal budaya kita tadi juga. Oke, Mbak Fitri ini kan S2-nya sekarang berarti udah selesai, udah ngajar juga Mbak Fitri ini. Ya. Ngajar di mana aja Mbak? Saya baru. Oke, jadi saya baru sudah online ya sama mungkin ya. Jadi
wisuda online kemarin itu 15 Agustus, 15 Agustus sekitaran itu. Nah, kemudian saya melanjutkan mengajar di 3 kampus di Solo. Nggak usah saya sebutkan ya. Ya disebutnya ya nggak apa-apa, bebas. Nggak usah. Ya, pokoknya ngajar di Solo sebagai dosen juga. Ya, gitu. Kalau mau main ke sini boleh, silahkan. Sobat-sobat Lekwan yang mau main ke Solo, ada Mbak Fitri, nanti bisa kontak. IG-nya nanti saya tag di bawah ya. Jadi yang pengen ngerti Mbak Fitri nanti ngikutin IG-nya walaupun IG-nya di privasi. Biar ngikutin ya. Oke. Oke, sobat-sobat Lekwan, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah Mbak Fitri ini kan sudah selesai, ibarat kata sudah ngabdi di masyarakat, bikin sebuah lembaga tadi juga udah bagus. Terus saya lihat dari company profile atau dari profil Mbak Fitri juga pernah menjuarai kesenian apa tadi, tari di Surakarta 2016 itu juara apa itu Mbak? Itu apa coba dijelaskan Mbak? Pernah menjuarai apa itu? Jadi terima kasih. Jadi begini, saya mengikuti perlombaan Instruktur. Sebutan untuk guru di pendidikan non formal. Iya. Nah, kebetulan Dinas Pendidikan Kota Surakarta bidang pendidikan non formal itu mengadakan perlombaan. Pertama perlombaan untuk instruktur seperti komputer, seperti bahasa. Nah, kebetulan saya didapuk jadi instruktur seni tari kala itu, ya kan. Nah, tahun 2016 itu akhirnya saya mengikuti kayak semacam perlombaan karena instruktur itu harus menguasai teknik, bagaimana cara menyampaikan ketika anak itu tidak bisa sama sekali, bagaimana cara menangani siswa ketika dia benar-benar tidak mood untuk belajar dan lain sebagainya. Dan kebetulan juga itu seni tari. Nah, beda sama dengan pelajaran matematika atau bahasa Indonesia, anaknya nggak bisa itu. Tapi kalau seni tari itu punya sesuatu yang khas gitu. Kita mau nggak mau, gimana caranya dalam waktu yang ditentukan anak itu bisa belajar, bisa pentas tanpa depan itu instruktur yang memberikan arahan. Nah, kebetulan dari peringkat Kota Surakarta saya yang terbaik di tahun 2016, kemudian maju ke provinsi, saya mengikuti Semarang itu, kebetulan Kota Solo dapat nomor urut ke-13. Berarti waktu 2016 itu Mbak Fitri mewakili Solo untuk ajang tadi apa kesenian tari seni tari instruktur seni tari tadi. Itu juara satu Mbak 2016. Wih, mantap. Itu untuk kategori kategori instruktur seni tari gitu. Wih, mantap. Ya, betul. Tadi itu seni tari. Dan di Semarang atau di provinsi mendapat urutan ke-13 dari Jawa Tengah. Urutan 13 se-Jawa Tengah. Iya. Mantap sekali Mbak. Solo, padahal Solo itu kota kecil tapi presidennya juga ada di sana ya. Ini seni tarinya juga mantap. Untuk berarti untuk waktu itu juara 1 untuk kategori instruktur. Waktu kira-kira kalau Mbak Fitri ini saya boleh tahu nggak untuk kok bisa suka tarian itu gimana ceritanya? Maksudnya kok terus terjun ke dunia tari, suka budaya itu dari mana asalnya atau gimana ceritanya gitu? Monggo. Awal mula. Jadi awal mulanya itu kebetulan ini saya. Saya itu meminta saya untuk saya harus les menari. Awalnya seperti itu. Itu kelas berapa? SMP. Terus? SMP, kata ibu saya seperti ini, bakat itu harus dibangun, nggak ada bakat turunan. Ada kan versi yang mengatakan bakat itu dari lahir. Isi. Kata ibu, bakat itu harus dibangun gitu. Aku nggak ngerti kamu suka mana atau bakatnya apa, tapi kamu harus coba ini.
saya menari itu pertama kali di Sanggar, latihan menari. Terus selain itu saya juga ini disuruh les untuk menjahit, disuruh les untuk menggambar, tapi semuanya tuh sepertinya bukan bakat saya, dan saya nemukan bakatnya itu di seni tari. Dari seni tari, SMP itu Mbak ya? ya itu SMP. Kemudian saya menjuruskan sekolah saya di SMKI Solo. Itu jurusan apa pas SMK itu? Nah, waktu SMK itu jurusan seni tari juga. Oh, SMK-nya seni tari malah. Saya kira IPA Ya, atau IPS atau bahasa kan. Terus gimana jadwalnya ini Mbak kan dari SMP sudah suka seni tari tadi dari ceritanya dikasih tahu Ibu untuk ngambil apa namanya les seni tari tadi, terus Mbaknya juga tertarik karena mengikuti beberapa les, kok nggak tertarik kok malah sukanya seni tari, terus habis itu ngambil jurusan SMK di seni tari juga. Tapi kenapa S1 dan S2-nya kok malah ngambil bahasa Inggris? Ini yang menjadi pertanyaan yang harus kita bahas ini. Kenapa? Kok nggak saya ngambil jurusan di IKJ tentang seni apa, atau di apa isi di Jogja atau yang di UNI atau tentang kebudayaan atau seni apa gitu. Kok malah ngambil bahasa? Monggo dijelaskan. karena ketika kita ahli di bidang tertentu, tapi kalau kita tidak bisa berkomunikasi, untuk apa? Jadi mungkin semua harus seimbang. Bisa berkeahlian atau punya keahlian, punya skill, tapi juga bisa berkomunikasi dengan orang lain. Seperti itu. Oh, berarti salah satu kenapa Mbak Fitri ini pengen ngambil jurusan keluar dari zona nyamannya bahasanya, biar dia itu bisa mempelajari komunikasi dengan bahasa tadi, karena mungkin karena bahasa Inggris ada bahasa internasional ya, kenapa Mbak Fitri ngambil itu? Apakah gitu Mbak? Apa gimana? Iya. Berarti setelah SMK itu kan lulus, ngambil jurusan seni tari SMK-nya? Ya, SMK-nya juga seni tari. Seni tari. S1-nya sastra Inggris. Sastra. Nah, beda banget udah. Ya, pasti beda lah dari beda banget. Belajar terus, kesenian. Terus langsung belajar sastra. Terus ya rasanya aduh ini dunia apa ini? Dari sastra Inggris kemudian dari sastra Inggris itu terus saya mau lanjutkan sekolah lagi. Saya itu udah titik galau gimana nih, mau lanjut yang mana, mau lanjut skillnya atau ke linearnya. Terus setelah pertimbangan banyak, saya harus lanjutkan ke linear saya. Tapi saya tidak meninggalkan kesenian saya ataupun keahlian yang sudah jadi bakat saya. Seperti itu. Jadi saling menyeimbangkan. Oke, I see. Berarti itu tadi salah satu kenapa motivasinya Mbak Fitri adalah karena emang dia suka tari dari SMP, sudah mencintai budaya dan suka tari. Terus dia keluar dari zona nyamannya karena ingin mempelajari ilmu komunikasi, tadi belajar bahasa Inggris, dan dia ingin menekuni juga di dunia akademisi juga ya Mbak ya. Karena sudah bagus di situ, mungkin karena dilirik sama kampusnya atau dari tempatnya beliau yang pernah disinggahi, terus beliau diminta untuk ngajar di sana lagi, bukan begitu? Ya. Nah, itu tadi salah satu nilai plusnya kan di situ. Makanya sobat-sobat Lekwan yang mempunyai bakat, mempunyai sebuah keinginan itu harus diwujudkan, caranya dengan action tadi Mbak Tari kan yang saya lihat itu banyak ya, nggak cuma teori tapi actionnya juga jalan gitu loh. Jadi kadang banyak orang di era sekarang kan teorinya banyak tapi eksekusinya itu kurang gitu. Nah, itu salah satu yang bisa kita ambil dari pelajaran Mbak Fitri tadi. Salahnya ya kita bikin wadah tadi ya harus action gitu, harus ngambil sikap gitu. Kalau kita nggak bikin ya nggak ada wadah tadi gitu ya. Terus kita kalau nggak ngambil sikap dalam konteks tadi Mbak Fitri kan jelasin, kita harus mempelajari ilmu yang lain biar kita bisa mensinkronkan gitu dari A ke B gitu, biar walaupun beda cuma kita emang butuh itu untuk bisa jadikan sesuatu itu jadi global gitu. Bukan begitu Mbak Tari? Mbak Fitri. Bisa diambil kesimpulan seperti itu. Iya tadi kesini. Kalau intinya kalian teorinya di kampus itu bagus, tapi kalau skill nggak punya kan sekarang juga sama aja kan. Jadi semua harus seimbang. Jangan ketika kita lemah di satu hal, berarti kita harus
baik di hal yang lain. Apalagi masih muda ya toh. Iya toh, apalagi masih muda. Kata kata apa Mbak Fitri tadi ya, kalau masih muda ya kita harus mewujudkan apa yang kita tuju tadi. Ya, banyak karya, banyak aksi, Banyak karya, kegiatan. banyak aksi. Oke Mbak Fitri, kira-kira apa lagi nih yang mau di-sharing-sharing kepada sobat-sobat Lekwan di channel ini? Apakah ada channel juga Mbak Fitri? Biar nanti sobat-sobat Lekwan bisa subscribe ke channelnya Mbak Fitri. Oh belum Lekwan, sementara Oke, ini saya masih harus bikin ini. Kan punya ya, kegiatan harus banyak. ya. Punya kegiatan Ya. banyak. Harus diarsipin. Orang itu harus tahu ada sanggar ini, ada wadah ini gitu. Biar orang-orang itu, oh ternyata di Solo itu ada seperti ini. Gitu. Nanti aku belajar sama Lekwan ya. Wah, kita belajar bareng aja. Nanti saya sama-sama mengarahkan ya. Terus Mbak Fitri, untuk apa namanya? Untuk rencana ke depannya kira-kira apa ini, mau bikin sesuatu apa ini di sanggar, apa mungkin Mbak Fitrinya sendiri mau bikin buku atau gimana nih? Monggo dijawab. Yang pasti pengen sekali bikin buku terutama untuk pengajaran. Ya selain itu pengen sekali ngajak anak-anak muda untuk lihat sejarah-sejarah di lokalnya atau di daerahnya masing-masing, karena nggak mungkin ada cetusan suatu nama daerah tanpa sejarah. Nah ini yang belum dipunyai, ini yang belum dilirik sama banyak orang, karena harusnya itu ada yang peduli, dan kita butuh anak-anak muda sebelum jejak sejarah yang dulu itu hilang dari lokalnya. Kita hanya tahunya sejarah yang kayak pendirian bangsa Indonesia dan lain sebagainya, tapi sejarah yang daerah masing-masing belum ada yang melirik sama sekali. Ini butuh kepedulian, dan kita butuh pemuda yang banyak untuk share masalah ini. Nggak mungkin kita pemerintah mencatat satu persatu daerah atau portofolio sejarah lokalnya. Kita kaya sekali. Nah, kalau ada sejarah pasti berhubungan sama kesenian. Nah, makanya setiap daerah itu punya ciri khas kesenian masing-masing. Ya, betul. Dan kalau kesenian ada, maka kita kebetulan budaya saling menghormati itu udah paling global. Nah, budaya saling menghormati, terus menghargai, terus toleransi, peduli, itu yang harus sekali ada di masing-masing daerah, terutama tempat tinggal masing-masing lah. Mungkin orang ingin sekali berada di suatu daerah tapi melupakan daerah sendiri, kan tidak baik. Oke. Jadi kalau perlu kesadaran itu. Berarti kita sebagai bantu, siapa tahu ya, siapa tahu nanti ada pemuda yang ingin bergabung di komunitas kami sangat welcome. Dari luar daerah kami sangat welcome juga. Semoga satu visi-misi ini untuk bangsa Indonesia. Oke, tadi salah satu penjelasan dan juga sebuah penjelasan dari Mbak Fitri. Kalau ya sobat-sobat Lekwan dimaklumin karena agak bising karena emang Mbak Fitri ini sibuk. Ini kebetulan beliau habis ada tugas, terus menyempatkan waktu untuk bisa nge-zoom sama sobat-sobat Lekwan di channel ini. Semoga tidak, walaupun terganggu sedikit nggak apa-apa ya bising-bising sedikit nggak apa-apa karena emang di tempat umum. Semoga kapan-kapan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, mungkin nanti kapan-kapan, mungkin kalau ada waktu, mungkin Mbak Fitri pas ke Jakarta atau pas saya ke Solo nanti sama teman-teman, nanti kita bisa ngobrol lagi, melanjutkan pembahasan tentang budaya dan juga kesenian tari, mungkin nanti yang lebih dalam lagi gitu ya.
Oke, mungkin Mbak Fitri ada pesan dan kesan terakhir buat sobat-sobat Lekwan, apa kira-kira motivasi atau apa sebuah apa ya semangat untuk pemuda-pemuda Indonesia ini supaya bisa melestarikan budaya atau keseniannya di daerahnya masing-masing. Mungkin ada sebuah wejangan dari Mbak Fitri, monggo. Oke. Pesan saya untuk pemuda-pemuda, jangan hanya update atau upgrade gadget kalian, tapi upgrade-lah sejarah, seni dan budaya. Dengan begitu kalian akan update tentang dunia. Seperti itu. Terus jangan hanya belajar, tapi beraksi. Beraksi untuk dampak yang baik, dampak sosial, dampak untuk keluarga, dampak untuk negara ini. Kalau tidak kita, generasi muda, terus siapa lagi? Kalau kita tidak mencontohkan gerakan-gerakan itu, tidak akan ada generasi baru atau adik-adik di bawah kita yang ikut juga memperjuangkan bangsa ini. Itu tadi itu pesan dari Mbak Fitri tadi, cukup intinya kita harus bermanfaat dan juga harus mengenal budaya kita, untuk jangan cuma mengenal teknologi tapi kita melupakan budaya. Yang saya dapat dari wejangan beliau tadi, intinya kita nggak boleh kalah dengan teknologi, kita harus juga mengenalkan budaya kita, nggak boleh melupakan sejarah kita. Terus kita harus bermanfaat bagi semua orang, bagi agama, keluarga, Indonesia, buat negara juga pokoknya tadi. Terima kasih Mbak Fitri, semoga sobat-sobat Lekwan termotivasi untuk tetap mencintai budayanya masing-masing, dan juga bisa nanti kapan-kapan kalau emang sobat Lekwan pengen bisa gabung ke sanggar atau ke wadahnya Mbak Fitri, bisa nanti di follow Instagramnya di bawah ini, nanti bisa diikutin. Dan saya tunggu konten YouTube untuk bisa memberikan sebuah tampilan-tampilan dari kegiatan-kegiatan dari wadahnya Mbak Fitri untuk bisa dibikinkan YouTube, biar kita nanti sobat-sobat Lekwan apa semua orang-orang Indonesia melihat bahwasanya ada sanggar ini di Solo, ini ada sanggar bagus nih yang mengenalkan budaya gitu. Oke Mbak Fitri, terima kasih. Semoga bermanfaat pada pertemuan kita pada hari ini, dan video ini menjadi sebuah arsip untuk kita sejarah nanti anak cucu Mbak Fitri. Yang itu saya lihat, saya pernah wawancara nih sama seorang akademisi budayawan juga, mungkin dan juga pelestari budaya lah. Itu saya pernah wawancara di tahun 2020 Agustus 2009 tanggal 29 ini. Terima kasih Mbak Fitri, semoga tidak terganggu dengan undangan ngobrol-ngobrol santainya. Saya terlalu santai malahan. Ya nggak apa-apa, ini emang konsep kita adalah santai. Kalau bisa sambil ngopi. Ya Mbak, nanti kita lanjut kapan-kapan ya Mbak Fitri. Oke, terima kasih. Terima kasih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.